Oke teman-teman, silakan saksikan, dengarkan dakwah Tengku Ismail. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Di Honda tak pelumpak-pelumpak di Honda. Hai tim, munyo ino kemah dah. Sebab ramai lagi kan. Dekat banyaknya pasukan, bukti ni kau. Ada satu cerita. Nah, anak muda watenya selalu gemu doa ba Allah Ta'ala dengan doa Rabbighfirli wali malaki syamsi ya arhamar rahimin. Yang tapi gemu doa Rabbighfirli wali malaki syamsi ya rabbal alamin. Ya Allah, pengampun deca malaikat yang mat matauho, pengampun deca yang mat matauho. Nyo yang tukang meme matauho timu ke barat itu bang ada malaikatnya bang. Anak geja anak ijak keroi matauho. Nah ya, ternyata doa anak muda nyotrok bak malaikat mat matauho berbentuk nikmat dan rahmat Allah. Bertuk gede. Jadi malaikat matauho setiap harinya menerima doa daripada anak mudanya. Penasaran malaikat yang anak matauho. Bila izin Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, malaikat matauho lon kena laki izin ya Allah. Kuna jak kalan hamba dron ya Allah yang sabi kirim doa ku ulun. Jid ya Allah. Dipersilahkan malaikat. Berangkatlah malaikat mat matauho watenya sampai turun ke bumi, beliau menyerupai dengan seorang pemuda. Ya minta anak muda ayo. Akhirnya mengumpul rumah. Tak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Du. Padahal bertanya oleh malaikat mat matauho. Anak muda, pebutoi gata yang berdoa ke malaikat matauho tadi. Kena malaikat kena anak mudanya, pak tak jumpa. Anak dong ke tempat nak, pak tak jumpa. Nyokulun malaikat mat matauho. Megekem anak muda ya. Model-modelnya malaikat mat matauho ubit saban lagi lon je. Bagi dia mat matauho ayo je. Oh, kena malaikat lontron kena bukan dengan rupa asli saya yang sebenarnya. Kalau seandainya saya datang kepadamu dengan wujud asli saya, maka engkau akan terbakar dengan panas. Genya. Mati bit malaikat matauho. Kah yang berdoa tapi belum? Nyo malaikat. Alhamdulillah anak muda. Doa yang kau panjatkan ba Allah untuk lon sabe truk ba ulun. Oleh karena demikian, uronyo silahkan laki ba ulun, insyaallah lun akan laki ba Allah Ta'ala untuk kata. Apa yang kena perle kata? Tidur anak muda biyu laki ba malaikat yang laki ba Allah Ta'ala untuk gubalah jasa anak muda yan. Nak laki inong le anak mudanya. Nyo tanya apa inong juga? Yo inong lon kabah tu rata beli. Konya itu bayang, nyo hana malaikat ilun malaikat dua boh mentong. Lun laki ba kata malaikat. Bek dua anak muda bela tu yang tengah lalu ini. Sip dua antang malaikat. Cik, aju. Pertama, tamu lagi ba Allah tiat bejek tamelun ba matauho. Melun matauho. Malaikat ba matauho hana bisa dungkah dia tu tudung ah. Ilun ba tudung ba hana tudung melun gede. Dan permintaan ini hana makhluk ide bohana lo mujak gede. Baik le lo doa le Allah Ta'ala lo melaki ya Allah anak mudanya dia laki ya Allah untuk jak matauho sahabat ulun hamba ni laki jak matauho ya Allah, bisakah saya membawanya ke sana? Amankah tempatnya di sana nanti? Berjauh oleh Allah wadanya, wahai malaikat lon, bawa dia. Sudah kusediakan tempatnya di sana, dia akan selamat di sana. Berangkat ke anak mudanya bunungan malaikat mat matauho bunung matahari. Kalau Allah berkeinginan, kalau Allah berkehendak, apa yang tak mungkin terjadi? Kan? Kalau kemauan Allah, apapun bisa terjadi. Walaupun yang terjadinya kemauan dan laginya, bisa saja kalau kemauan Allah akan terbalik itu semua. Nah, ganyan. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Nah, kemauan tanya yang ana saban kemauan Allah bisa terjadi. Boleh jadi kemauan tanya saman kemauan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu akan terjadi. Dibawalah anak mudanya bunuh sampai ke matahari. Teruk bak matauho kena tabuh tu permintaan. Yang tabuh tu bunuh apa anak muda? Malaikat. Yang tabuh tu malaikat
tulung tanyong fiat bak malaikat Israel pajan dicabut nyawa lu. Kene malaikat watinan nyobek kah mulun anak hujan pajai cabut. Ujo tanya ulun. Nya rahasia. Jadi genyo malaikat rahasia tapi ngomong kamu, tapi malaikat kau hana rahasia. Dia rahasia ke masyarakat langkan tu, tapi dia langkan tu. Macam rahasia inan tu. Tanya mereka. Okeylah mereka berangkat malaikat Matawro kudih jak bak malaikat Israel. Assalamualaikum ya Israel, waalaikumsalam. Genyo Israel kiban. Ilun nangon tiro di dunia yang sabi doa kulun yaitu laki ampun sabi kulun kuji kulun laki ampun dan doanya sabi dok ba ulun. Kemudian anak mudanya kali ulun kunjungi, dia meminta kepadaku untuk menanyakan kepadamu agar engkau memberitahukan kapan sebenarnya nyawanya akan engkau cabut supaya mutiak-tiak jika nak mati. Pajan dah cabut nyawa ni. Oh kini malaikat Israelnya hana bisa takun. Nyawa dia. Kena malaikat yang mana tahu kau tapi tanya ino kunju. Ada kebago. Dia kunju. Nyawa rahasia hanju. Israel. Tapi tanya. Ini tanya, makanya nak buku baru. Nak dengar. Boleh, kurangnya Allah lejib ni. Hanya macam Allah doangku nya malaikat Israel, malaikat mak tahu nangon. Kemudian laki peduli laki baklun ku buka baji, pajan cabut nyawa ngon ha. Puji lum buka ya Allah, puji lum buka rahasianya ya Allah. Silahkan malaikat Israel. Mau buka tu. Malaikat mak tahu. Sebut ji sonan nan ngon dah. Pulan bin Pulin. Gue buka catatan malaikat Israel. Ni kalau ibarat lagi bun tanya orang umpama ya tapi kau lagi bun. Pulan bin Pulin, Pulan bin Pulin. Pulan bin Pulin, no? Pulan bin Pulin, Pulan bin Pulin, Pulan bin Pulin, Pulan bin Pulin buka. Akhirnya dia dapat. Pulan bin Pulin, no? Israel. Kalau di malaikat Israel baca catatan kematiannya, mak nyotrik mentang mati ngon kah? Hantam kutimu orang yang mati lagi ngon kah? Pakon Israel, nyo baru mati, nyo munyo iji kai bak mata kau. Dan hantam dan dengar nama manusia mata kau. Iji cik mata kau. Kena malaikat mata kau. Genyo itu jino si idehi. Omunyo jino idehi jino kamati. Karena saya ada utusan saya di sana untuk mencabut rohnya. Ban dibalik malaikat bijik meninggal itu kami. Ternyata malaikat Israel juga punya anggota untuk mencabut nyawa kita. Maka bagaimana ni? Nah ya. Nah, Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah jik pemenangan. Pakon hana bujuk bak tanyo tungku jik pemenangan. Menyobak model-model tanyo bang, gejuk di Allah Taala carong jik dapat mengenangan, tipu ro tak mengenangan. Tuh yang mengkalung mana tahu juga angin. Angin, tinyan ngongon rumah, bak pucuk gunung dulu. Tanyo calek calu, peng tanyo icok tanyo naik pilih, selamat orang cok peng. Habis. Tunggu pangat kami motor kat jalan nak becak dan laki-laki jalan hana hijau tak kulak sun hana hijau jalan nyamunyo nangan selamat buat becak ngongom becak ngongom umpah becak gede-gede peti ya tanya bang ingat bang nyoki lime bagi tanya kakak Tuan Bandung ya mengen tanya di jalannya bang emosi yang paling tinggi di tubit batanya yang kuat mengen pak jalan emosinya tinggi lah ya. Bila kita tak mengontrol emosi kita ketika dalam perjalanan, ini kebanyakan tanyo akan musibah. Tanyo begeh baga. Atensi marahnya cepat bangkit ketika kita menembak jalan. Sebab bak jalannya beda-beda weng. Kadang-kadang dia urung inong honda, ipu det lampu samping, dah nen iwet lawi. Ipu det lawi, iwet dah nen. Nah yang lampu tembak ada hane belum. Lampu manyang kita tanya, kan tadi ni juga ada ciri petik tadi. Ikannya kahek pada putih. Lewatnya inang. Makanya ibu-ibu, kalau kalian belum bisa bawa motor, jangan main di jalan. Cerah kamu.
Nyek-nyek dah agak. Beban kaji me Honda kaju jak ni tanya. Nyo keselamatan kami dan keselamatan kalian tergantung bak lampu samping awaknya. Munyo timbang lampu samping selamat, munyo hana wak wana. Ramai kejadian tapok urang bak jalan bek pudik wi iwet ni. Ada siji awaknya. Ni cara. Nyo nak cara bek ja. Pakak anu jangan. Pakak lah kau. Item lah kau dia main buku. Pakak ni. No apa kaya ni pakai main lakon lain orang me tiko go. Be badapu inainan ke buat ni. Mau belatun kamu kawin katanya babak dapu nang buat ni. Be inang tanya bosan tanya ina. Pakai main tiko go. Duk ni punya pasti ni. Be ni gunang. Ye buba-buba ni. Sayang ni. Nah ya, gua kata untuk tak peredam kemarahan tanya bak jalanan. Oh, ya pun. Kami harapkan kepada Tengku Kaji Piyu. Awaknya peti ha? Awaknya peti? Cik Konyan. Alhamdulillah jumlah sedekah malamnya yaitu Rp 2 juta rupiah. Alhamdulillah sedekah daripada ibu bapa malamnya yaitu berjumlah 2 juta rupiah. Ya Allah, mudah-mudahan yang juk sedekah malamnya ya Allah benar putaho tengok Rasulullah di dalam surganya Allah. Yang hanaju ya Allah nupu tahu ngurung yang ju gede di akhirat. Amin. Itanyo pun hana tajuk hana kadang ba. Pe yang nama be rukuk dan baru ada tajuk sedekah kita rukuk. Tanya no orang ceh hana yang clear. Cuman hana apa yang harus kita berikan tak ada. Nah ya. Yang tahu batok dia. Nyobi otu untuk potiblah tahu ju. Potiblah tahu. No. Okay. Jadi, nah sebahagian daripada saudara-saudara tanya ibu bapa ya, yang main bak jalan untuk mengontrol emosinya bak jalan kiban, bubagah tak pulang kepada saudara tanya. Iji pun lagi iji, menyotong tamu lek-lek orang baca, tanya ikut baca ikut, makin tagah Honda makin gah haji ikut, bertingat dia tanya. Kadang saya sakit perut ni, daripada arwah ni, bukan nantinya. Kadang nanti ngon tanya kan yang dari melawan arah lampu manya. Tadim lampu tanya hanai putron. Dim tiga tu hanai putron. Yang kele bek le dim. Nyit jong ati. Berarti yang kena lampu muyuk ji. Hana lampu muyuk dah Bupagah lagi nah. Nah urang kadang yang motor ugal-ugalan mekarat-karat kadang tanya kalau kena isenggol. Berteringat dia tanya bang. Kadang cik tengok himean di rumah sakit. Ngonyan tapo. InsyaAllah dengan demikian batin kita akan tenang jadinya. Kejadian cik gogo. InsyaAllah masih gogo indah ceritanya. Nah ya, kayan. Jadi, nah kelebihan-kelebihan yang dijuk oleh Allah Ta'ala yaitu pada ulama-ulama tanya. Kena lama-lama tanya lagi Nabi, lagi ulama tanya abu-abu tanya. Abu tanya yang ada di daerah utara ini, abu tanya yang ada di Aceh Timur, abu tanya yang ada di Banda Aceh, abu ya tanya kadang abu tanya yang ada di Melabu. Ingat awaknya ibu bapa seorang ulama Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang tinggal di Melabu, Abu Ya Ibrahim Waila. Ingat nak turi kan? Nak dengar? Nah kan? Nak dengar? Abu Ya Ibrahim Waila. Mudah-mudahan beliau sekarang bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nyan beliaunya ibu bapa sopir-sopir motor pantai barat selatan pernah menyaksikan kejadiannya. Yang kelebihan gejuk oleh Allah taala bagopnya. Tapi hana sabi nyo di labuhan haji gopnya umpama. Na motor kemuja Labu. Gedanya baganyan Abu, ho kemuja Abu dong kemuja Labu. Abu motor lon Abu. Abu motor lon Abu lon me Abu Labu. Ana puna berangkat juga taile. Abu je atu. Tapi ketika tu umurnya berangkat Labu, Abu kana di Labu. Kau
Kebanyakan supir mobilnya merumpuk yang hal demikian. Kemudian yang dari Labuhan Haji, dari Manggeng ke Ubanda Aceh, Abu kena jak Ubanda Aceh, gepe hang gedin. Tapi di ketika awaknya tu Ubanda Aceh, kana abu ini. Ide gadoh, ino tu bi, ide gadoh, anggalannya. Nyo bakso gujuk yang kelebihan lagi nyo, bak urang-urang yang kagih hati bang. Munyo bak tanyo dehan. Munyo tanyo jiat lagi nyo, gadoh ino tu bi ide, gadoh ide tu bi ino. Habis honda gok. Awak-awak ino gok dapat tu bi honda in. Kan bisa model-model tanyo. Makanya kan di ketika seseorang itu dekat dengan Allah, mempunyai kelebihan, maka itu disebut dengan karamah. Bila dia seorang nabi, disebut dengan mukjizat. Bila dia tidak orang yang diungan Tuhan, sumayang hana itin, tapi nabi puput je sihir jadinya. Begini. Nah ya, tahu Pak Tot? Nabi Musa watenya bang natungkat. Tengok gaya rawon umat truk bata bawah bukit, ina nanti dia anu bate besar. Sebesar mimbar ni lah ya, besar lagi. Kali Allah Ta'ala Musa ketuk batu itu dengan tongkatmu. Gegetok. Tuh. Lagi yang gegetok tehak. Lagi yang tehak ibu bapa. Igo biasa lambatnya kon mu hidupi. Nyokon mu. Pucit urung Tuhan. Terkepak nak rumah apa? Lamnya apa? Ubu apa ini? Ibadah. Zikir ba Allah Ta'ala. Kata 70 tahun. Hana pak tubi-tubi, hana pintu kata aku tubi nya ko nyopon tehah. Atamang balik pak, duduk balik. Lagi biasa, Nabi Musa dalam keadaan bangga. Kemudian Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Muhammad Jibril, pegah pak Musa siat. You pegah pak Nabi Musa. Musa Kena malaikat Jibril, wahai Rasulullah, gejirlah Allah Ta'ala, kena Allah Ta'ala, kau jangan terlalu bangga. Umatmu yang telah 70 tahun beribadah kepada Allah tak lebih besar pahalanya dibandingkan umat Nabi Muhammad yang tim sembahyang Jumat 2 rakaat. Lebih raya pahala umat Nabi Muhammad abang yang tim sembahyang 2 rakaat, yaitu pada hari Jumat adanya. Hadirin wapan Roban Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah nyo tanyo padi urotik tamong Aidil Adha. Abang-abang lo yang naratiki untuk supaya tanyo mau kerubun bang berkorban lah. Sebab fadilahnya berkorbannya kon biu luar biasa. Setiap bulu daripada binatang yang kita korbankan itu akan dinilai satu pahala oleh Allah, satu kebaikan. Munyo kebu yang tadi berarti titip bule kebunya akan gejuk oleh Allah pahala untuk tanyo. Darah yang mengalir, darah yang ilir, setitik darah nyo sama dengan satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyo abang-abang lentuan dan Bandung, tanyo yang tinggal di kampung nyo bang, tanyo sebagai panitia bang, nyo bugok-gok tak bang. Apabila kurban saudara tanyo dia indak bak tanyo. Yang berdeliki tak yo? Sebab pakon tanyo panitia kurbannya akan dapat tanggungjawab kurban urungnya tengok di hadapan Allah. Nyo na masyarakat tanyo jak kurban. Tunggu nyopak kurban lon tunggu. Lon pulang ba tunggu. Wate kata terima kurbannya. Apabila cacat kurban ini nanti tanggungjawab tanyo sebagai panitia di akhirat tengok. Makanya abang-abang yang juga panitia tengok ukunya tengok. Apabila tanyo masyarakat tanyo nyo yang tidak indaknya kerubun wajib ke kerubun sunat. Kerubun wajib umpama. Kalau kerubun dan kerubun wajib, maka tak boleh kita bagi dagingnya kepada orang yang kaya. Ingat bang, hana bisa tak tahu laju bang tabah kampung tak bagi. Kalau kurban orang yang berkurban itu kurban wajib, maka hanjit tajuk atau kerubunan mbak orang kaya. Beda dengan kurban sunat. Punya kerubun sunat kita bagi bang tabahnya. Punya kerubun wajib hanjit tahu pun kaya. Hampir kerubun cedera tanya tengok. Mayang dah kerubun wajib tunggu. Kerubun wajibnya bang kakak yang kon kerubun tunat. Malah yang begitu bukan? Kerubun tunat yang tak. Kerubun tunat berarti yang kon kerubun wajib. Nyo. Kurban wajib itu terbenar kepada nazar. Kaul. Nyo munyo nakateki lo noko gaya haji nyo tengok ya Allah ya Tuhanku, munyo gaya anak limo lo nyo tengok nyo untuk kerubun ya Allah. Maka nyo akan jadi kurban wajib. Orang yang kerubun haji baju.
Sebab tanya kerubun kan titun sunat. Munyo nazar kerubun tanya kerubun wajib. Maka panitia di ketika umpama haji nyo tungku kerubun wajib. Wajib panitia mendata orang-orang miskin yang nak digampung untuk tak bagi itu. Dan tanya orang kaya percaya lah ke. Pakotnya hak orang kasih. Kalaulah tidak orang kaya di kampung kita pura-pura miskin, sungguh makmur hudep orang kasih dalam kampung tanya. Kita nyonyokan tertimbang. Bagi dia ke fitrah tak perhatian mendum. Nyok koino nungkun pak lain. Nyok kampung lain nungkun kampung yang hana dalam dunia. Juga kamu. Kamu panitia masjid juga kamu. Yang kalian tak berhak menerima fitrah kalian juga ikut mau. Kalau seandainya umpama di jakut fitrahnya bang dekat umpaman Bandung. Salurkan kepada orang yang berhak, fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil kalau nak, kan? Fisabilillah kalau kita mau mengejabat, sungguh bahagia orang gatin yang dalam dunia ini. Nyotanya nyokak kata-kata bang, kalau kamu di pantai barat selatan sana, hampir rata-rata bang ya, bate bagi jaket fitrahnya negara rumah bang. Mungkin ini mana? Dua-dua hari tapo, na yang lea hari tapo, kan? Ingat ya, kalau tanya orang kaya apa? Kalau tanya orang haram bagi kita memakan fitrah yang diantar itu. Mantungku kayak indah rumah dan tunggu kita tunggu kayak indah. Tanya tu lah. Mangkepo kayak indah, muhana dia indah pianjo tunggu. Anak doa kamu pertimbang ah. Hana kamu yang indah rumah awaknya. Tuanya pegah maka kamu baju mendum. Padahal kamu pertimbang ya. Kalau seandainya tanya hendak pura-pura gatin bang, sungguh bahagia orang yang memang miskin di kampung kita ini. Lagi yang cik kerubun. Umunya lagi yang mendata tunggu berat tunggu kan belain tu. Kan kau punya lagi yang tunggu. Agak mekarak tanya baju tunggu, terip tunggu. Maka dia tanya pegah ongkos. Pakai ongkos. Iji kerubunnya bang, yang minta maaf malamnya. Nyokon matalah hino dan cerita matalah pak lain, gampung lain tau. Dia cerita pun tau, gampung dalam dunia. Jangan tak dia pusing kerubunnya ramai-ramai. Tak bisa kita biarkan pusing kerubun ramai-ramai. Sebab pakon ketika ramai-ramai yang pusing kerubun, inang harapan mendum. Nah yang bangsa ide minan. Kemudian cok atau mutuduh culok yu ingka. Cok ate biu culok yu ingka. Cok iku yu ingka. Lai kepa je iku ha. Lai kena sambung iku je cok mau. Nah yang cok JBU betul. Yo yang bukan hak dia kurang korban daripada saudara kita nantinya. Nyontik lu cok bagi, kemudian cok tumpuk patolang keredak, bu ingka cok patolang keredak. Nah yang sabuk keredak rayu sapo haram kita memakannya. Maka di panitia kerubunnya benar. Menyoba lon bang ya, yang cocok panitia kerubun cik anak muda, ketua pemuda. Nanti dikoordinirkan oleh tungku imun, tungku khatib, tungku biling. Yang tukang penasehat, tukang ti, tukang kalon-kalon. Kamu anak muda tukang tu saja. Ketua pemuda, mida juga anak muda. 6 roh, 7 roh. Untuk putih. Untuk ikat kebu. Untuk ikat limau. Tapi ingat, pemuda yang tak mida begah badan dia. Ukuran menjadi melawan limau 3 hila butuh hadiah limau. Bentuk limau melawan juga. Anak mampak haji. Buyang ke. Nyainan katanya kalau ramai orang kerubun pemain nasi peluh buah limau. Midaju orang untuk menampung roh. Tapo je tapo kelampau. Pergi ketua dan tanya bang, berhak orang yang pusing limau, pusing kerubun, berhak talake ongkos bak orang po kerubun. Hak tanya. Nyo kerubun kamu tunggu. Lam tunyo 7 kamu nyonan ni. Limau. Tanya. Nyo kerubunnya lonti mantong pu kamu tukang ti, kamu tukang jam, kamu tukang bagi. Tanya. Oh tunggu nyo ku pulang ba tunggu tukang ti, tunggu tukang puting, tunggu tukang bagi. Je munyo kamu tukang puting, kamu tukang bagi, nyo lelaki mah untuk lon jaga kerubunnya betul amat bang, payah bang jo ongkos ke kamu. Lo pujo kepeng ada milan tu. Fitungah uro kamu tinggal keluarga untuk puting kerubun bang. Fitungah uro kamu tinggal keluarga kamu, hanya kamu cok ongkos ada barang kerubun, bang jo ongkos. Dan tanya menyokak dilaki ongkos lagi dengan kakak, tanya orang kerubun wajib jo ongkos. Mampadi tunggu padi iklan lepas ni dia.
Umpama dino kamu 7 do. Jok peng mau dong dong. Kaji. Atau kamu 8 do. Jok peng 7 dong. 8 do. Tutup tapau. Kemudian dinyantu yang 2 ketuh belau kopi. Jok tidak. Munyohan tajo ki Bandungku. Jeji. Ki Bancara ni. Yuti nang Bandungku. Peet baca buah rumah. Pusiang gerau. Ada berjelas-jelas bang dia. Ngaukum ada mamen. Nya kerupunnya putih lama. Sebab munya kurang kerupunnya tengok akan kurang nanti ketika sampai di akhirat. Nah yang modern tabuh-tabuh kampungnya kan. Cok kerubunan koh taku, lekoh taku dek ule takun sama-sama. Yang lain bagi nya kerubun gak tataka ule naisi nak tatanya. Oh kamu bagi kuah bagi otapo tunggu. Bang, kakak ibu kerubunnya bagi daging mentah, kan daging masak. Pedangan Afrika. Punya tak bagi daging masak, kadang hubung yang tak bagi han dimasak lagi kan. Kadang ikan yang rendang macam nama bel. Aduh orang ya. Maka tak bisa kalau ule tak cok anaidin. Kurang kerubun gak. Kalau seandai kerubun nyompa maju ke motor tengok di akhirat, ma motor hana ule. Mana apa? Ikan mau kena tagun sama-sama nan tungku kiban tungku ada caranya. Kiban lu bagi ju tumpuk mandum, kau kalau bagi tumpuk mandum. Dia dah pakat ju 20 ro tanya. Dia dah pakat. Bang cik bang lon. Tajuk ada tanyo bang, kata gun bang masjid ini. Igok itu degah kita jawab bang, tanyo kamu ti degah de mak igok. Je. Oh je, acok tumpuk tanya tagun. Yang nak masalah, nyata tanyo. Ada ubi yang kareba, hak adi. Mana ni ha? Lagi nyangka, maka itu tengok kerubunnya begitu. Mereka sebab le je kan, yang cok atau kerubun cok kulit cok je coknya kurang kerubun cedera dia tengok. Tanya yang terima akan dapat tanggung jawab tengok di hadapan Allah. Pemantau yang tak pubut ini bang akan dapat tanggung jawab tengok di ke Allah. Maka lah demikian abang tuan memandung begitu dah pubut, begitu dah pubut. Orang yang berkerubun tengok di ketika sampai di yaumil di padang mahsyar dengan kurbannya inilah dia akan berlayar nanti. Akhirnya, nya juga kendaraan tanyo tengok wate truk ini di padang mahsyar. Jika kendaraan tanyo, maka berbahagialah kakak dan tuan Bandung, nyo awak nyo yang kadir kerubun. Cuman kerubunnya iji sunat iji sidon 3. Sunat sidon 3. Kon tiumu dia punya 3. Sidon 3. Sunat. Besar pahalanya. Nyatanya kan menggapai redha Allah dengan berkurban. Nabi Ibrahim untuk mencapai redha Allah mengkorbankan anak beliau sendiri Nabi Ismail. Tanya binatang tanya. Kemudian kalau bisa binatang yang tak kerubun nyobang binatang yang paling tak sayang. Bek singo bunga urau raya uraunya tak minta kebun. 3 minggu tu dah kena kurban, baru orangnya tak minta kurban. Golong na sayang tanya ke kurban. Golong na rasa sayang tanya ke lemah. Si belum tu golongnya minta ju. Tanya tu tukang ju umbun, tanya tukang pumano. Beta pupah bagak, berterasa tanya sayang ke kurban yang udah kasih. Laginya. Ditanya kan kadang-kadang di pulau rumah bahinan ni leh. Orang kurban tengok jauh. Ibu rumah gadau. Lagi hana je. Iki berpunang kasih sayang dari barang kurban. Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya, ya Allah ya Karim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, Yahya melumpuh ni untuk Allah yang perintahkan ayah kerubun gata, guyukoh taku gata. Kipan menurut gatamu tua. Nabi Ismail di usia 7 tahun ketika itu menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, munyonyan perintah Allah ayah, munyonyan yang guyu oleh Allah bak kata ayah, yang puput ya, insyaallah Allah ayah akan mendapati lun sebagai an yang sabar. Gusi yang getari hai temputu hari sigoti hai temputu gepeh bate sigo tuhah bate kipla tekin taku hang ka pajo bate ka pajo kule tekin bate yan Ibrahim ilun taku hang gebi pajo di Allah Taala bate gebi pajo makai anak pajo tiga tu lagi nyanti tiga tu
sampai malaikat Jibril diganti dengan kibas. Tengok kibas. Kalaulah seandainya watenya nabang lunduan Bandung, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail putuh taku gusi Nabi Ibrahim. Riwayat Imam Ibnu Abbas mengatakan sunat bagi danyo tatianu timu dia tanya tiro. Tiro anak mendung. Sunat. Yang tak pilih yang bedak-bedak lah. Yang tega-tega cok ada gok tak luang you. Yang tega-tega main selot. Yang wo tengah malam. Tengah bunga kena urang ke kebun, urang tak tindakan you. Dia tak kengkeun. Yang sunat. Cuman dia hana ada reti hana sunat le. Harum kau tak kuat ni. Ha kan? Jadi Nabi Ibrahim orang pertama berkorban. Sebetulnya kurban pertama itu kan Habil dan Qabil, ya. Tapi orang yang suka sekali berkorban tak lain adalah Nabi Ibrahim. Untuk mencapai redha Allah, bang, untuk mencapai keredaan Tuhan dengan berkorban. Yang pertama, carilah barang kurban itu dengan uang yang halal. Jangan campur dengan uang yang haram dan yang syubhat. Yang kedua, nit ate danyo begle kon untuk supaya gok dipujo danyo kakak. Bente tip wate danyo kamu kerebun supaya gok itu kon nya nit ate danyo. Igok bah kedikalan danyo kerebun, tapi nit ate danyo hana lain untuk ucapan terima kasih danyo kepada Allah. Tak pulang balik titipan Allah yang nabak danyo kepada Allah. Harta yang gejiknya titipan Allah. Tak pulang balik gelasian Allah, tak pulang balik. Iaitu cara mengerebun. Yang kelai, kalau bisa ibu bapa Uraban Bandung, binatang yang tak kerebun nyo tengok tak lain binatang yang paling kita sayangi yang nabak getanyo. Kai nyo tengok nyo dua wode nyo kamulai minta kami yang kerebun, kamulai minta kebun atau lima kerebun, anyo yu minta jino ju. Tanyo tukang pumano, habek kat upah bak kau, kecuali danyo azar. Tanyo kat Tuhan, hai li, tak upah bak kau tanyo yang kandong. Tiga kota pandang limuan. Nah lagi tanyo buhana. Kalau di limo tiga go, kemudian tanyo tukang pumano. Pokoknya ibu sayang tanyo pilimo. Makanya punya ibu bapak kurban yang akan kita lakukan nanti memperoleh kita redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nya ibu bapak doang mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya ibu bapak, malamnya beberapa hari lagi kita itu melaksanakan kurban. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu bapak doang Bandung ya. Orang yang adil dalam memimpin suatu kaum, setidaknya bila seandainya nantinya keilime mentong ibu malamnya biu keilime mentong biu, kalau seandainya nanti kita memilih pemimpin yang tak pilihnya ibu bapak yang dapat tanggung jawab di hadapan Allah, nah ya, yang yakin hati tanya bahwa dia itu mampu amar ma'ruf nahi mungkar, sayang kepada rakyatnya, pilihlah dia. Kalau seandainya hana yakin tanya guna ibu bapak, be pilih nyantong itu. Be pilih. Sebab apa kon? Be gara-gara nyo tanya mu pandit tengok di akhirat. Tanya dia pun jenis bang nafsi-nafsi. Hana so bantu tanya tengok. Hana so tulung tanya tengok. Hana so tulung. Jangankan orang yang kita agung-agungkan sekarang, be urung lain, be urung lain. Anak kandung kita sendiri nanti akan melepaskan diri daripada kita. Maka ji, pajan mantong tak pilih pemimpin. Be sampai lagi tak pilih pemimpin yang kalagi ulekut nyonya. Jangan suka kita mengambil daripada uang mereka. Bek galak minta hak pribadi dan inan, tapi ikhlaslah karena Allah kita memilih pemimpin. InsyaAllah dengan demikian di akhir nanti kita akan memperoleh pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang sayang dan perhatian kepada rakyat dan masyarakatnya. Mudah-mudahan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tijum oleh tuan dong di ke bapak ibu kadang sila perih le pemano. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bujukan yang saleh dan yang salehah. Perih juga muka pintu. Tak kalan kali pemano tanya perawat nah, kali bu ke apa? Ke pak nak tolong peratan. Bapak tu ayah hai. Ubi dah ubi pi ayah hai mencari air maju ke ayah hasing dong pinyau. Mana? Peratan. Tanya tukang peratan anu.
Suara seorang ayah yang didengar oleh anak kandung kita sendiri. Lengket bahagia nak. Tikedi tamuyu watai karaya singo. Siap tiga pegah. Ne, kajak belau rukuk ya tiat ne. Dapeng ya rukuk pe ku belau pan nama sana 8 MD ya. Kon mangat tak dengar. Ne, kajak belau campli tiat ne nyopak peng. Je mak campli pu ku belau campli karaya, campli ubit, campli tu pu campli udep mak. Kon mangat tak dengar. Tapi coba sekarang, coba ke you. Kayak macam tidak ada ya tadi iwayah kah nyambunya cuma bulan mata malam tapi batanya you bantat tahu tikulan dong. Sang-sang kon anak tanya hek dah. Maka itanya tukang perazan bang. Tanya. Ini perazanan ning akan silu dong. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi nyanda. Tapi tak kancang dah. Kalau cepat ada kunjuk ke kamar dia. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad maka kamat mau bunuh ada. Nanti kakak. Oh lun tungku hana berani lun perazanan ni tungku takut lun silap lun tunggu silap lun. Hana masalah. Ujo jule. Munyo silap danyo tinggal sabuh umpama hana protes lian danyo yakin gawaknya. Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma ju yang azan ju. Nya. Kemudian Pak Muntikit berkayam tajak, munyo kayam tajak Muntikit azan nak sampai dah dengar. Nyoba mentegit jagung tak tubit. Maka wati azan ragu dah nyo. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna. Nyo ragu buat nyo. Kan nyo ujung ini nyo. Jaba mentegit. Nyo kadang-kadang pek maghrib Jumaat doa dah tubit mentegit. Tak dem duk lam lampu. Tak dem duk bak ladang. Gak baca kutubah bak masjid. Itanya duk ke dalam tamah. Rukuk tiba. Bui jengu ke dalam tamah. Wate-wate lagi nyona salah ikun ngoh lebui badannya. Ngoh aku adik mak. Ngoh ikun ni. Yakin tupi. Tupi.
ide. Perih le pemano. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan berjaya anak yang saleh dan anak yang salehah. Perih juga muka pintu. Tak kalah kali pemano tanya perawat nah. Kali bu. Ke apa? Ke apa? Nak tolong peratan. Mapak tu ayah ai. Ubi dah ubi pi ayah ai mencari air maju ke ayah hasing dong pinyau. Mana? Peratan. Tanya tukang peratan ane. Suara seorang ayah yang didengar oleh anak kandung kita sendiri lengket bahagia anaknya. Tikedi tamuyu wateka raya singo. Siap tiga pega. Ne, kajak bela rukuk ya tiat ne. Tapeng ya rukuk pe ku bela pan nama sana 8 pe MD ya. Kon mangat tadi ngo. Ne, kajak bela campli tiat ne nyopak peng. Dia mak campli pukul belakang campli raya, campli ubit, campli tu, campli udep mak. Kan mangat tadi ngau. Tapi coba sekarang, coba ke you. Kayak belakang campli dia anak dia tadi iwayah kah nyambunya tu mambu lama tak malam mak. Tapi batanya you, bantat tahu artikulan dong. Sang-sang kon anak tanya hek dah. Maka tanya tukang perazan bang. Tanya. Ini peradanan ning akan filu dong. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lagi nyanda. Tapi baik kancang dah. Kalau cepat ada kunjuk ke kamar dia. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad maka kamat mau bunuh ada nanti kakak oh lon tungku hana berani lon perazanan ni tungku takut lon silap lon tunggu silap lon hana masalah ujo ni oh munyo silap tanyo tinggal sabuh umpama hana protes lian ni tanyo yakin ke awaknya Allahu akbar Allahu akbar cuma ju yang atan ju kayaknya. Kemudian Pak Muntikit berkain tajak, kain tajak Muntikit adan nak tapi dah dengar. Nyoba Muntikit jarum dah tubit. Maka wati adan nak ragu dah nyo. Syahadu Allah, syahadu anna, syahadu anna, syahadu Allah. Nyo ragu buat nyo. Kan nyo ujung ini nyo. Jawab Muntikit. Nyo kadang-kadang pek megrep jemu adu ada tubit Muntikit. Takim duk lam lampu. Tadim duk bak ladang. Gak baca kutubah bak masjid. Itanya du kelan tamah. Rukuk tiba, bui jengu ke kelan tamah. Wate-wate lagi nyon natalah ikun ngoh le bui padanya. Ngoh aku adik mak. Ngoh ikun ni. Yakin tupi. Tupi. Ide. Perih le pemano. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan berjaya anak yang saleh dan anak yang salehah. Perih juga muka pintu. Tak kalah kali pemano tanya perawat nah. Kali bu. Ke apa? Ke apa? Nak tolong peratan. Mapak tu ayah ai. Ubi dah ubi pi ayah ai mencari air maju ke ayah hasing dong pinyau. Mana? Peratan. Tanya tukang peratan ane. Suara seorang ayah yang didengar oleh anak kandung kita sendiri lengket bahagia anaknya. Tikedi tamuyu wateka raya singo. Siap tiga pega. Ne, kajak bela rukuk ya tiat ne. Tapeng ya rukuk pe ku bela pan nama sana 8 pe MD ya. Kon mangat tadi ngo. Ne, kajak bela campli tiat ne nyopak peng. Dia mak campli pukul bela campli raya, campli ubit, campli tu pe campli udep mak. Tadi ngau. Tapi coba sekarang, coba ke you. Kayak belakang campli dia anak dia tadi iwayah kah nyambunya tu mambu lama tak malam mak. Tapi batanya you, bantat tahu artikulan dong. Sang-sang kon anak tanya hek dah. Maka tanya tukang perazan bang. Tanya. Ini peradanan ning akan filu dong. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lagi nya anda. Tapi baik kancang dah kalau cepat ada kunjuk ke kamar dia.
Syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad maka kamat mau bunuh ada. Nanti kakadeka. Oh lun tungku hana berani lun perazana ni tungku takut lun silap lun tunggu silap lun. Hana masalah. Ujo jule. Oh munyo silap dan nyo tinggal sabuh umpama hana protes lian dan nyo yakin gawaknya. Allahu akbar Allahu akbar. Cuma ju yang atan ju. Kayaknya. Kemudian Pak Muntikit berkain tajak, munyo kain tajak Muntikit adan nak tapi dah dengar. Nyoba Muntikit jarum dah tubit. Maka wati adan nak ragu dah nyo. Syahadu Allah, syahadu anna, syahadu anna, syahadu Allah. Nyo ragu buat. Kan nyo ujung ini. Jawab Muntikit. Nyo kadang-kadang pek megrep Jumaat doa dah tubit Muntikit. Takim duk lam lampu. Tadim duk bak ladang. Gak baca kutubah bak masjid. Itanya du kelan tamah. Rukuk tiba, bui jengu ke kelan tamah. Wate-wate lagi nyon salah ikun ngoh le bui batanya. Ngoh aku adik mak. Ngoh ikun ni. Yakin tupi. Tupi. Wah, ini. Wah, perahilai pemanau. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan bujukan yang salih dan yang salihah. Perah juga muka pintu. Tak kalah kali pemanau tanya perawat nah. Kali bu. Ke apa? Ke pak nak turun peradan. Mapak tu ayah hai. Ubi dak ubi pi ayah hai memuja raya maju ke ayah hasing dong pinyau. Mana? Peradan. Tanya tukang peradan anu. Suara seorang ayah yang didengar oleh anak kandung kita sendiri. Lengket bahagia anaknya. Tikedi tamuyu wateka raya singo. Siap tiga pegah. Ne, kajak belau rukuk ya siat ne. Dapeng ya rukuk pe ku belau pan nama sana 8 pu MD ya. Kon mangat tadi ngo. Ne, kajak belau campli siat ne nyopak peng. Je mak campli pu ku belau campli raya, campli ubit, campli tu pu campli udep mak. Kon mangat dah dengar. Tapi coba sekarang, coba ke you. Kayak macam pilih anak dia tak iwayah kah nyambunya tu mambu lama tak malam. Tapi pak tanya you, bantat tahu artikulan dong. Sang-sang kon anak tanya hek dah. Maka tanya tukang perazan bang. Tanya. Ini peradanan yang akan silu dong. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Lagi nyanda tapi bak kancang dah kalau cepat ada kunci ke kamar dia. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad maka kamat mau bunuh ada. Nanti kakadeka. Oh lun tungku hana berani lun perazana ni tungku takut lun silap lun tunggu silap lun. Hana masalah. Ujo jule. Oh munyo silap dan nyo tinggal sabuh umpama hana protes lian dan nyo yakin gawaknya. Allahu akbar Allahu akbar. Cuma ju yang atan ju. Kayaknya. Kemudian Pak Muntikit berkain tajak, munyo kain tajak Muntikit adan nak tapi dah dengar. Nyoba Muntikit jarum dah tubit. Maka wati adan nak ragu dah nyo. Syahadu Allah, syahadu anna, syahadu anna, syahadu Allah. Nyo ragu buat. Kan nyo ujung ini. Jawab Muntikit. Nyo kadang-kadang pek megrep Jumaat doa dah tubit Muntikit. Takim duk lam lampu. Tadim duk bak ladang. Gak baca kutubah bak masjid. Itanya du kelan tamah. Rukuk tiba, bui jengu ke kelan tamah. Wate-wate lagi nyon salah ikun ngoh le bui batanya. Ngoh aku adik mak. Ngoh ikun ni. Yakin tupi. Tupi. Wah, ini. Wah, perahilai pemanau. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan bujukan yang salih dan yang salihah. Perah juga muka pintu. Tak kalah kali pemanau tanya perawat nah. Kali bu.
Ke apa? Ke apa? Nak tolong puatan. Bapak tu ayah ai. Ubi dak ubi pi ayah ai mencari raya maju ke ayah hasing dong pinyau. Mana? Puatan. Tanya tukang puatan anu. Suara seorang ayah yang didengar oleh anak kandung kita sendiri. Lengket bahati anaknya. Tikadita muyu wateka raya tengok. Siap tiga pegah. Ne, kajak belau rukuk ya siat ne. Tapeng ya rukuk pe ku belau 6 sana 8 pe MD ya. Kon mangat tak dengar. Ne, kajak belau campli siat ne nyopak peng. Je mak campli pe ku belau campli raya, campli ubit, campli tu pe campli udep mak. Kon mangat tak dengar. Tapi coba sekarang, coba ke you. Kayak belah campi dia anak dia tak ada iwayah kah nyambunya cuma bulan masak malam. Tapi pak tanya you, bantat tahu artikulan dong. Sang-sang kon anak tanya hek dah. Maka tanya tukang perazan bang. Tanya. Ini perazan anak akan filu dong. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi nyanda. Tapi baik kancang dah. Kalau cepat ada kun juga kamat dia. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad maka kamat mah bunuh ada. Nanti kadeka. Oh lon tungku hana berani lon perazan anak tungku takut lon silap lon tunggu silap lon hana masalah ujo jule oh munyo silap danyo tinggal sabuh umpama hana protes li anak danyo yakin gawaknya Allahu akbar Allahu akbar cuma ju yang atan ju kayaknya kemudian Pak Muntikit berkayan tajak munyo kayan tajak Muntikit adzan nak sampai dah dengar. Nyoba mentegit jagung tak tubit. Maka wati azan ragu dah nyo. Syahadu Allah, syahadu anna, syahadu anna, syahadu Allah. Nyo ragu buat. Kan nyo ujung ini. Jawab mentegit. Nyo kadang-kadang pek megrep jumaat doa dah tubit mentegit. Tak dem duk lam lampu. Tak dem duk bak ladang. Gak baca kutubah bak masjid. Itanya duk ke dalam tamah. Rukuk tiba. Bui jengu ke dalam tamah. Wate-wate lagi nyon nasalah ikun ngoh lebui padanya. Ngoh aku adik mak. Ngoh ikun ni. Yakin tupi. Tupi. Danyo, dia lagi mai dia kakak ibu, lo cuman puingat. Nyo tanggung jawab lo. Setidaknya nanti na pulang jauh pada ketanya oleh malaikat. Di kampung Ayun Ismail na coba. Nah mereka. Nah dipegang masalah money politik nah. Hanya pulang oleh awaknya kabeh mereka. Nah pulang jauh di hadapan Allah. Malamnya percaya menghana percaya, patih menghana patih terserah masa bodoh. Kan? Patih je hana hana masalah. Lu cuma menyampaikan. Ya. Kalau kabeh minta lain bang pulang ke saudara tanya. Ternyata yang mengkhianati saudara kita sendiri bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang mengkhianati mereka. Inojo, ide kajo, no kajo. Kado mesti mengana. Han mumang jale. Kado-kado nyodak jeut. Ilon nawate si jum mentong malamnya 1 jam. Ya mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dalah ya. Suatu hari, anyo kata pemula yo, anyo kata pun. Sebab nyon tu munyona kadang ibu bapa yang tulang atas dalam TikTok maklum boh. Sebab kau ilon pi hantam lon dengar aja dayang. Nyan kon lon tukang pe. Awaknya pe. Dan orang-orang yang pe-nya ibu bapa dalam Bandung, seorang pun saya tak mengenal mereka. Tapi na yang telepon lon tuan, tapi kalau pernah bertemu. Silahkan. Nyo adik-adik lon tuan ingin pe bak TikTok, pe bak YouTube, laju pe ju. Hana payah lakaidin, sudah ada izin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian yang mau upload bak YouTube, mau bak upload bak media sosial, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan wujud kesabuh amal bagi awaknyo.
singoh di ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya. Dia makai lon hana TikTok, hana YouTube. Makanya nah awak-awaknya ju. Makanya. Nah ya, nya tulang ada tainam biu tu maklum-maklum. Pada suatu ketika tepat di suatu hari ibu bapak dan tuan-tuan bandum Rasulullah itu sedang berada di rumah beliau. Dengan izin Allah. Sampailah 4 orang malaikat. 4 orang tamu istimewa untuk menjumpai Rasul. Ya. Na pedro jame watenyan jak mejame rumah Nabi. Namun tamu ini istimewa. 4 orang malaikat Allah. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Karena yang bertamu adalah malaikat. Beliau-beliau yang mulianya ibu bapak mengerti betul tentang adab-adab bertamu. Nyosaban lagi tanya bang kakak ibu dan tuan bandum adik. Apabila kita nanti ingin bertamu ke rumah saudara kita. Tanya ingin mejame rumah ngon. Nyoluam wate. Ijih kontip wate tanya god tajak mejame. Takalon keadaan kalau nyo wate tengah pajobu bet tajak ile. Jerago. Entu ipakak pajobu hana. Munyo hana ge pakat hana manga. Itanyo kadang tu na basa-basi tapi aju. Nyambek jak mejame. Menyanyi agau. Gak tengah-tengah. Ya. Kemudian di ketika orang yang sedang beristirahat. Eji kalau tak anda aja hentiknya bapaknya kerja di perkantoran. Kapan dia ada di rumah siap Isya. Berangkat kita siap Isya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Menan. Ya. Dan tanya kakak ibu dan tuan bandum yang sampai tamu ke rumah kita. Kapanpun dia sampai. Ya. Tamu itu datang membawa rahmat. Dan ketika pulang membawa dosa dan kesalahan kita. Bagi tanyo jame bek selalu mujame. Dan bagi jame yang tro rumah tanyo kakak, layani mereka layaknya tamu biasa. Genya. Jadi kedatangan tamu itu pada hakikatnya membawa rahmat, kemudian membawa kembali dosa dan kesalahan kita. Nah ya. Jadi makanya menau. Apabila ke rumah seseorang, coba kalau nanti dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab dhiyafah atau dhaifah, itu memuliakan tamu. Wudu ikupi. Boh ite, uduk kue, tamedu inan tamu duduk di sana. Selama ikupi nyan mantong di depan tamu ibu, selama air minum atau air putih nyan berada di depan tamu, maka malaikat yang ada di langit pertama senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk rumah yang didatangi tamu itu sendiri. Maka tanya punya kedatangan tamu ibu. Kalau nak mudah kupi boh kupi bang. Kalau nak mudah iputih. Kalau tak kalau nagak lemah biuk juk bu. Tebak jamai yang tua beda-beda. Laye-laye. Nyambut ababu ju. Tumbon bu pupu yang na. Benar ya? Jadi semakin lama tamu di rumah. Semakin lama malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didatangi oleh tamu itu sendiri. Maka beta pusak-pusak jame wow. Nyo jame yang tru rumah lon tungku awak gampang lon. Sabe-sabe jak rumah. Yang kiban pada boh kupi, boh ju. Bengah kali hijak kali kubo. Tengah hari datang lagi cak urah boh lam. Seput boh lam. Munyo kana put urah lagi yang pegah bak jame. Kami nah kakak nang kena ju. Ada cika. Kadang sayangnya muno, kaya kakak muno. Kadang di rumah nanti alih kadang tengah mau paki ngawa inong ikupi hana gaknya mengon ngolako tanyo kadang ngon tanyo untuk ditaji kupi makai gejak umur tanyo layani pu yang mudah karena kenapa di ketika tamu berada di rumah kita semakin lama tamu berada di rumah kita semakin lama pula malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo daripada rumah itu sendiri. Apabila tak pegot kanuri untuk jame, semakin trip jame yang di rumah tanya kakak, selama itu pula malaikat memohon ampun kepada Allah. Makanya coba perhatikan, ketika urunci tanya dile bapak ibu dan Bandung, di ketika tamu sampai ke rumah atau di hari pesta, membuat pesta, kebanyakan orang tua kita dulu urunci tanya dile kan, geboh bu jamenya pakai penanyan yang bulat kan.
Ino pun nanya. Talam. Kalau ini talam, ino? Tabak. Pakai tabak. Kenapa kalau di dulu itu, kalau bila, kalau uncik tanya yang mekanuri pakai tabak boh bujame. Boh tuman bulam tabak. Sekarang kita pakai adat Perancis. Kan? Pakon juga boh pakai tabak. Apakah orang tua kita dulu tak tahu adat Perancis? Pahana mupum kok nyanyo ada adat lagi yang tak pegok jino. Mupum. Awai tak nek tanyo bang merumpuk ngon Belanda ngon tanyo. Belanda lagi adat tanyo. Makan di meja. Kenapa orang tua kita dulu itu membawa pakai nampan atau pakai tabak ya? Supaya sebab ada pajuhbu pakai tabaknya ibu bapak. Sidro golom leh bandum yang kaleh hanjut raja. Raja tutur maka yang lele pajuhbu beinan. Dilanya agak. Tu jago kau. Walaupun sebahagian sekarang yang sudah boleh, yang kali pajubu rah laju, hana masalah. Walaupun demikian, yang tapak di depan tamu, yang piring ungkut di kejame, tetap tak diturunkan ke dapur dulu. Hanggu pinah ilai. Semakin lama makanan di depan tamu, semakin lama pula malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo kanurinya. Baik kanuri itu berupa nasi, air dan lain sebagainya. Nyamakai bapak ya. Kalau naja meja rumah tanya layanilah sebaik mungkin. Layani sebaik mungkin. Yang kedua, fadilah dia terima jamin. Apabila kita menyembelih hewan, kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu, kita masak, kita goreng, kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita, maka pemantong yang tasinya ibu bapak akan menjadi fidyatan, tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti, tepatnya di hari kiamat. Ya, umpama tasi mano, tasi ite, hanasi ungkut. Nyangkut hana payasi. Pakon ungkut hana payasi tungku. Logika mentang bang. Karena ungkut hana taku. Sebab yang tasi taku kon iku. Ungkut hana payasi. Yang kedua alasannya kenapa ungkut hana payasi. Binali takhfif. Untuk keringanan hukum. Kalaulah seandainya syariat kita bang mewajibkan si ungkut. Maknanya ungkut segala mati buaka wajib kasih. Munyo golam tasi mati dikira bangkai, sungguh mekarat tanya urung melaut. Roh lampukat munyo ungkut bebe tanya je lah pawang wana botak ju tiga kau sapo. Pak kenong-kenong. Tapi di ketika meneng. Ube-ube no sabah pukat. So kena si. Juling pawang enan. Gaduh hakai awak bot. Ana bisa. Tak bisa. Makanya ikan boleh. Hana payasi. Hana pakai si. Halu tak pajuh. Mati. Makanya lagi nyawa. Lagi nyawa. Itanya tak jauh belang. Ino nak belang. Kon. Lam lung belang yan. Kon na lung je binih belang yan. Anyot ungkut umpama sabuh ka mati. Ungkut di. Kon ulu ungkut. Anyot ungkut ka mati. Boleh diambil. Cium baunya. Kalau sudah berubah bau bangkai itu dikira bangkai. Kalau mantong behanyi tunggu kibat nyan picit beji. Ada udep dah cihani engkau. Nyan puo tagun ju. Tagun. Kebiasaannya kakak abang, itanya munyo tatumu ungkut mati lam lung di dalam lung, luat apa jo kaya kan? Luat apa jo? Hae apa jo luat ayo. Luat. Pakon luat ayo bang, atapre. Itanya sebutnya tak halu-halu adanya. Atapre luat. Yang tablo lam raganya udah. Mati sih pakon blow. Kon nyata halu-halu kon silap tanya. Atapre atablo makon Kerja ke halu-halu. Pokoknya nyokum dah juk paju. Dah lah ya. Nyo hanasi ungkut. Mano itik kameng. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Napa jo gulai kameng.
apapun yang kita sembelih kemudian kita sediakan untuk para tamu, maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan, tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama kakak, umpama bang malamnyo tanyo singo di akhirat, tamong dalam neraka. Umpamanya, nyo umpama talake be mamunyo kaoinan tempat hod aja jika jadah tanyo kenal masuk kita ke neraka Allah, menantuk ke dalam neraka Allah. Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu adab tanya malaikat tempat-tempat tanya watanya. Ayo tunggu agak adab tanya di malaikat. Kebetulan ibu bapak kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah kasi manok-manok putihnya musabo, manok ras musabo. Nyo manok ras nyo ibu bapak akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo kunyo yang tukang bantah malaikat tengok hati gepoh tanyo. Malaikat ke mana? Pu bek poh ji. Pakon bek poh. Dia pernah mekanuri dile. Wate digampung, lon disi, kemudian lon gesi, kemudian digoreng, diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat, saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapak Naban Bandung. Dah ya, makanya nyo menyona tamu datang rumah tanyo, layanilah semampu kita untuk memberikan air minum, memberikan makanan apa adanya. Abang bapak ibu Naban Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke persoalan dasar. Nabi ketika itu didatangi oleh 4 tamu istimewa. Yang pertama sampai malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Nyomuno ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad dengan sebab kedatangan kami ke sini. Nyo kamu truk kuno ya Rasulullah bahwa lon pribadi lain awak nyole lon pribadi katakan kepada umatmu, barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, dia dawamkan salawat itu 10 kali sehari semalam, maka saya Muhammad Jibril akan membantunya ketika dia sampai di titian siratal mustaqim. Ya ibu kakak Naban Bandung ya. 10 go tatem silawat si malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Kalau lu sumayang 2 go, 5 go sumayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tapubut, kita dawamkan, maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqimnya ibu pemisah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Iji jumatannya ibu kalau lagi jumatan tanya ino. Matanya muno bang. Mendatar menurun. Datar turun. Menang jumatan. Naik 1000 tahun. Datar 1000 tahun. Menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu bang, lebih kecil daripada rambut terbelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau ba ada kakahan lupa tanyo. Be tak pegah BO terbelah 7. B aspal ya, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lepas Bali yang dayo. Mu pusing tu met uku. 3000 tahun yang mesti kita lewati. Makanya tengok kakak ibu-ibu ya. Munyo tekedi umpama jih tanyo truk bak bineh jumatan yang handeuh takalon jumatan yang. Handeuh takalon. Bek le gegung kaki. Bek le tapi-tapi hong kaki. Hana pun tanya-tanya oleh. Makcik, pat Jumatana. Anak pun tanya oleh laganya. Makcik, dia Jumatana makcik. Anak, jak ngolon. Grup ju. Cik kajatah atau neraka ya. 3000 tahun. Nyai ibu bapak Naban Bandung. Namun, di ketika seseorang nantinya ibu bapak mau berselawat kepada Rasulullah. Ina ke malaikat Jibril menanti. Wahai hamba Allah. Nalun tuan malaikat. Dari mana engkau? Lun dari Gampung Pulan. Namu silawut orang ke Rasulullah. Nah,
Berapa kali? Nah, lun pokok lun mutawu di blogo di malam lun dawamkan watenya kalun cupu lun dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya ibu bapak, kalau perjalanan 3000 tahun itu 3 kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap. Kanan kiri 600 sayap. Ya? 3 kipah munyota sedot tempat gudron malaikat Jibril. Hansip umur dan bang 3000 tahun baru sampai kita ke sana. Maka dia kalau gue bantu oleh malaikat Jibril sam ke kipah katruk ke dek. Baliklah. Pehlam so yang nasi lawut. Namun ini ada amalan nyo khusus bagi ino-ino. Hanafi yang agam, nyo hana roh tanyo bang yang agam. Nyo untuk amalan tanyo untuk amalan nyo kakak. Nabi pernah mengingatkan Fatimah. Fatimah, nalun tuan ya Rasulullah, maukah kau kuajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya, namun besar manfaatnya bagimu? Lun tim ya Rasulullah. Tim tapubut, insya Allah ya Rasulullah. Coba dengannya untuk amalan kakak-kakak ini mudah kakak. Ya, yang pertama Fatimah. Amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, betatem pubut tabuh mi'u lako, kata Fatimah. Meminyaki rambut suami kita. Ya kakak lunduan boh mi'u lako danyo. Pupu yang na muda, na bris boh bris. Na orang aring ju. Hana sapu na mi'u masak ju. Boh ju. Cuman untuk meminyaki. Sebetulnya kan bak meminyakinya. Pecit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Boh minyuk. Nyo bapak dan tuan Bandung nyo getim boh minyuk dan nyo lilako linong dan nyo bek muayang nyo. Tun dong pura-pura na tupu. Bek kem-kem. Sebab untuk pupunnya agak payah. Kecuali yang muda-muda yang ban-ban mekawin. Tanyo yang kaput anu tapupun boh minyuk lako dah tejut. Nah yuk, mau blek ke mata dia tanya, dah tajuk buah, han dah tajuk malai sebab pakon hantam. Kamu tunggu malai, kamu boh kiban tunggu, apa lah kau dah tengok. Lang tengok abu juga ni, akhirnya. Tanya bapak punya iti minong boh miuk tanya, bek tam-tam, tunjuk kena. Mamunyo tekedi, hana lah kau lang tunggu kiban, bek boh. Kiban na kita boh. Ya, boh miuk lako. Tanya bek muayang. Sebab kebiasaan seorang suaminya tim tak muayang ngoino. Apabila dipubut sabah-sabah but oleh perempuan yang hantam dipubut nangkanya, terbiasa kita seorang suaminya muayang. Contoh, joko contoh. Inong tanyo kadang najak majlis taklim. Di ketika tengku pemateri majlis taklim geken menong. Ibu-ibu Bandung, dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita. Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, dosa yang paling le tanyo nyan ke ngon lako ngan suami kita sendiri. Tanyo teringat tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, betul lagi gepegah le tungkunyo. Malam baro le kutena sigo. Seput nyan lagi nyanji. Nyo rencana woi no sigo tu. Nyo pagi untung lun ya Allah. Mohon ampun lun bak lako lun. Munyo lun preh uro raya situn 2 go lun takut hanatro umu lun bak uro raya. Jenoki banjit. Nyo lun cok kesimpulan. Tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya. Yang lagak laki mengah bak lako nyo ibu bapak ya. Yang terutama ibu-ibu. 3 Jumat 3 yang lagak. Tip uro hanagak cit menyek-nyek dak nani. Waunya maknanya lemang, ngomong maknanya lemang, mana jalon ayahai, mana nyalon ayahai. Munyo laginya tapi kau hilap, matanya lako, nyek dah. Yang lagak ya, yang pas yaitu 3 Jumat 3. Tunggu suami kita pulang dari masjid, munyo naik ke masjid. Sebab nak cik terbahagian lako munyo katu uro Jumat ilampo haji. Hai tenjak ke masjid. Gak baca khutbah bak masjid. Iji du ke lampuh bui jengu ke orang damang. Ngoh ikun le bui, na salah ikun ngoh dek bui.
Ngoho ku adik mak, kalau bahasa kamu dia ngoho adik mak. Goh lebu je. Ya kenyo. Nah sebahagian lako yang tunggu kan jak Jumaat. Watewo tanyo bak Jumaat kana inong tanyo. Munyo nang kanyo tanyo tawo Jumaat musalla lagi nyo tapudu. Nyo lagi nyo musalla tak buka pintu tak tamong dalam rumah inong tanyo teeh ke lagi guni pade nan. Biasanya nah kejadian yang biasa terjadi begini. Dengut inan di ruang apa namanya? Di ruang tamu. Nyo Jumaat nyo singoh umpama atau tingo bungo gu pemulai. Laginya tak buka pintu, tak tulak pintu. Assalamualaikum. Kana inong tanyo dilikut pintu cik tengah gepreh tanyo wo. Waalaikumsalam kendi. Maah desyalun ayahi. Munyo itim puput lagi nyo. Nyo bapak pantang tamu ayang. Baik mu ayang. Cok jubilai. Assalamualaikum salam pemaah desyalun ayahi. Cok jubilai. Baik ente. Pemaah desyalun ayahi. Apa hom? Kopi dong kali kabau. Ente kopi cok junyo ile. Sebab untuk pupunnya payah. Nyo tamu wayang tang nyo mati mak yang hitam dia tengok. Cok ju ile. Pemaah desyalun ayahi ka pemaah cik desyalun hantom nang kanyo kah lagi nyo pakon kemu mati ka. Ana ada jalun gaji kayak buah kopi lon. Ini ana ni. Ibu-ibu jeut lagi nyo ibu. Sebab yang paling le dahsyat tanya ibu, jina memang hana masalah ya. Sebab neraka belum pernah sampai kita ke sana. Ke alam barzakh belum pernah kita masuk ke sana. Tanya hana munyum, kon hana patih hanta patih na azab lam neraka. Kon hanta patih na azab lam kubur tapi pecit. Hanta takut. Kon nyandanya. Kon hanta patih hanta takut. Mukubah ibabah tungku, mubusa ibabah tungku ya. Bagu pegah nyo ibu-ibu lam kubu lagi nyo ada. Nyo bapak lam kubu lagi nyo ada. Tanyo kon hanta patih, hanta takut. Pakon hanta takut karena hantam takalon. Pakon hantam takalon karena tanyo hantam tatamong lo lam kubu. Urang yang kata tamong pihana itu biat le di mah. Padahal kon je itu biat awak amu dua le ro. Ya peringat tanyo lam dunia. Oh hana bisa wa tu biak malam. Popoh 12 jak getok pintu rada-rada rumah. Assalamualaikum. Tajeng rot tingkap Allah mak arwah makcik katru. Arwah ponyo katru. Dah buka pintu mesti ning hanali. Mata kabeh putih, lidah ka panjang. Keun bak tanya wadenya. Bek ka buka ule ka. Po kalih po rasa. Bek ka lawan-lawan dako ka lidah ka kalon lidah po ka elo. Nyo rasa lu munyo itim lagi nyo aman kampung. Yang pancuri peringat mali pancuri. Po rumah pancuri hana jaro mesti blabe bangkarat li bang. Banggalon na talun wang. Munyo itim ke lagi nyo bang rasa lun bang kakak. Kude hana payah gunji dah nyo. Bani kena cok le pancuri teringat ju Allah truk maruah yawa je untuk malam mana jelas. Menyo mahai tem tubit. Mau dong jai tem tubit. Nyo kenyo juga cobaan bagi tanyo. Ngon ilime katanya takut ke alam barzakh ada kubur ya. Makanya ibu. Kan? Lam neraka jino dosa kita dengan suami. Bukan makna jika nyo laku hana medesya ngon urina bang. Bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka. Tanyo nacik desya ba inong tanyo. Perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Nyingat di ketika inong laki ampun, dan laki ampun desya tanyo tigo. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Padit le tanyo tak khianati inong tanyo tanpa sepengetahuan dia. Pemaah desyalun ayahi, kah pemaah cik desyalun. Genyan. Makanya munyo itim lagi nyo bek muayang. Tahu apa persoalan dasar tanya bunuh tau, yaitu boh miu lako. Nyo mulai tengok bunga itim boh miu tanya, atun ju. Atau putabaro ju, mai, jadi ada boh miu nau. Mahana miu yang nana ju. Tun ju lagi nyo. Ibu, bu, salah saboh fadilah mau meminyaki rambut suami, yaitu
di ketika sampai di titian siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Genya. Nah ya. Yang kedua, tatim bot ok putih yang je ke penyakit bak lako. Ingat boh, bot ok putih hanje tapi na ok putih yang tabut yang gataya. Ji na gataya. Kalon bak kaca kalon kina ko bak kaca. Bek pedi bot itu. Nya yang putih sini nu. Yang putih mandum bek. Anai tingut malam. Bek laku tanya yang ok putih kono. Le tatari. Baik. Jib bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang kaputih ok bang, han gubi bot ok putih tanyo yang kecuali ok yang mempenyakit, yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita, nyan mentau yang cabut, tinuk dua nek ya. Cuman yang lain bek tabut. Sebab ok putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Ditaluh bak kaca ya Allah, katuhalun ya Allah, sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan ok putihnya mucahaya je kalau dari langit. Ma putih oh ke mucahaya. Putih. Ya. Ka tahu maksud tanya buno yaitu kedatangan tamu yang pertama malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapak dan Bandung akan nanti sampai ke Siratal Mustaqim terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi orang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur, dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya, maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana Siratal Mustaqim. Nyopet. Bahkan di pintu surga tengok ibu bapak yang perutnya mengawai-awai tamang surga. Kena mengawai-awai tamang surga. Pegah le mati syahid lo nilai. Pegah le orang kaya hanjut lo nilai. Pegah watenya le orang yang haji mabrur. Oh enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyahut apa-apa. Pegah le mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena lun berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Gata orang kaya, gata bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman. Aman, sebab aman itu kami yang berjuang dulu mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji, gekun le Nabi tanya bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur pihak dulu. Lu ile. Kele orang kaya be, lu nilai. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gelawaknya tengok dakwah, kon dakwah mengawai-awai. Jadi, engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Engkau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi, nyoko kamu tengah masalah, pegah le orang mati syahid, letinya yang mati syahid, pegah berawal je lah. Kemudian kamu berawal kamu yang haji mabrur, pegah berawal je konya. Mantau yang awal yang mati syahid. Nalun tuan, apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan musuh Allah, lun tak bataku, lun timba ide. Betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu, hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kele malaikat Jibril sokun bak kata bahwa orang mati syahid lebih dilihat dan masuk surga. Sokun ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun. Berawai magatai lengon ulama. Kan lo nya kun laganya mati. Oh ku. Lang kun le ulama nya awai orang mati syahid. Yang ke kalau awai orang mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai gata dengan ulama tamang. Nada perasai. Lang kon laganya ndak kan hanjut kat hanjut pun mah. Ulama ku. Orang kaya
Saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid. Untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka dipegah oleh ulama, saya lebih dulu masuk surga. Tahu pegah? Ulama. Mamunya ulama tukang pegah? Kau nyangka ulama ile. Ulama ile. Haji mabrur? Genyo Jibril, ulama aja tukang keun. Haji ulama, kaulah yang lebih berhak dulu wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun pukul ulama watihan. Wahai malaikat Allah, malaikat lun ino ke ibu bapa ya. Kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama, bang, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mentong, bukan di akhirat mentong, bahkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hanaha haju. Yang pokok berdoa tanyahan. Gekun le ulama wadanyan. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pimpinan pondok pesantren, wahai malaikat Jibril, karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren loan. Dia yang tukang juk gaji-gaji dewan guru di pesantren ulun. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren ulun. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak bakwatenyan, tanyo yang kagak fasilitasi harta oleh Allah. Bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Apa bapak ibu Ramban Bandung? Nyo yang hana kalon siratal mustaqim itulah 4. Nyo yang na ya. Haji mabrur, mati syahid, orang kaya dermawan dan ulama. Menang. Abang bapak ibu Ramban Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nanti berselawat tipluh gothi malam ke Rasulullah, malaikat Jibril yang akan membantu. Sudah malaikat Jibril. Kemudian ditanya oleh Nabi tanya Pak Mikail. Mikail, nalun Tuhan ya Muhammad. Engkau apa ya Mikail yang akan kau berikan kepada umatku? Apabila umatku ada yang mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam. Gekun oleh malaikat Mikail. Mikail, lon sebagai malaikat Mikail. Apabila na umat kata wahai Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka saya nanti yang akan memberikan kepadanya gayung sumur atau kulam kal kausar. Dengan tangan saya sendiri yang akan memberikan gayung itu ke tangan mereka. Nyoduk bang kakak, gepu mulia tanya oleh Allah ngan musilawut ke Rasulullah. Apalagi nya bulin mulut tinggal 2 roti kalau hana salah ulun Tuhan. Musti ji ya, tanya mesti lawutnya, hana mesti bak bulan maulid. Bak bulan-bulan lain, cobalah utamakan bersalawat. 2 go mantau leh tumayang. Dimuliakan kita oleh Allah. Bahkan satu riwayat dikatakan, wusulnya seseorang kepada Allah bisa juga disebabkan oleh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon ibu bapak, Syekh Ibrahim Al-Jazuli, Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab Dalailul Khairat. Karena dalai dek. Nah bisa dalai ya. Yang Dalailul Khairat yang khusus salawat semuanya. Kenapa salawat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli? Karena termotivasi daripada murid beliau atau khadam beliau. Nyona khadam beliau. Pada suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli berangkat menelusuri sebuah padang pasir. Di tengah keberangkatan beliau perjalanan, bekal beliau habis. Piuh bak tengah jalan. Kalau nasabohmon di padang pasirnya. Gekalon Syekh Sulaiman Al-Jazuli kosong, dipenuhi dengan debu. Akhirnya murid beliau tadi, geken bak murid, anak muda, wahai muridku, tidak ada air di dalam sumur Pak Tamitai. Gebedah ke anak muridnya buno, berangkat ke tepi sumur, kemudian diludah 3 dek. Diludah,
Di ketika air ludah murid ini terkena tanah yang ada di sumur, mubok-bok ditubit i watenya. Lagi nyan ka ditubit i, gecok le anak mudanya, i dibawa ke depan syekhnya. Nyo iya syekh. Hirun Syekh Sulaiman Al-Jazuli watenya. Sampai gekele Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Nak buno lun kalon hanai. Nyo pakon kanai. Dia sembunyikan ketika itu amalannya kepada gurunya. Itu untuk ta'zim. Hana lun tu'oh gure, lun kalon buno cik kanai. Hana, na lun kalon buno taludah dalam iyan. Sebenarnya apa amalanmu nak? Sehingga engkau diberikan kelebihan begini oleh Allah. Watenya nih bu bapak, geken ke. Karena guru sudah bertanya. Dikatakanlah ketika itu oleh murid beliaunya. Yang na wahai syekh. Pat mantong na kesempatan lidahku tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo tengah duk ngongongon, tengah marit-marit, tengah pegah-pegah abang ngongon, belum pegah abang ngongon. Di ketika teman-temanku tidak ada, maka saya sibukkan lidah saya dengan dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka oleh karena demikian kakak, abang, ibu, gewo Syekh Sulaiman Al-Jazuli ke kampung halaman beliau, gekarang ke watanyan kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ada salawat nanya, silawut. Nah silawut malam Khamis, nah silawut malam Sabtu, silawut malam Jumat dan salawat-salawat yang lain. Maka salawat itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita, bang. Bisa membuat hati kita tenang dengan salawat. Bisa membuat keberkahan usia kita dengan salawat. Makanya untuk mutilawut ke Rasulullahnya, biasa dari hal yang kecil, perkara yang besar akan mudah kita lakukan nantinya. Munyo tapak sajino adik jubu segetuh go si malam. Mungkin akan bosan kita 2 sampai 3 hari ke depan. Tapi pak kicit, biasa 2 go lu sumayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 gojit lu sumayang kakak. Maknanya 10 kali dalam sehari semalam. Maka nanti malaikat Mikail yang akan memberikan gayung surga untuk kita. Sebab kalau gekun di dalam kitab tafsir Jalalain ya, ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu kal kausar. Ada yang memaknakan kal kausar itu adalah kolam kal kausar yang na di surga Allah. Nyobin gayung yang na bak bineh kolam kal kausarnya nih bu abang sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi ada juga yang memaknakan kal kausar di sini adalah syafaat. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami ya Muhammad memberikan kepadamu hak peto syafaat. Maknanya bisa membebaskan umat. Maka umat Nabi yang lain tertahan syafaat mereka, beliau-beliau yang mulianya untuk umat beliau, untuk umat mereka. Apabila sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Nabi yang Nabi umat tanya Muhammadnya, umat Nabi Muhammadnya. Jadi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada Tanyo, baru ketika itu diizinkan oleh Allah Nabi yang lain memberikan syafaat kepada umat-umat mereka masing-masing. Didah ya, kayan. Tahu baksud? Nyo malaikat Israel nanti, malaikat Mikail nanti yang akan memberi gayung surga untuk Tanyo ngontamano, tamano. Sebab mono bang. Di ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, apabila tanyonyo kawai tamong dalam neraka bang, akan ada tanda keluarnya kita dari neraka. Tertulis ini, ittaqum minan nar. Bak keneng tanya. Tertulis ini, ittaqum minan nar. Jadi ketika kita ingin masuk ke surga, bidadari membaca itu, ittaqum minan nar, bekas neraka, bekas tahanan neraka. Tanyakan bidadari yang tukang pereh tanya wadayan. Menandil tamong dalam surga Allah tertulis dan ittaqum minan nar. Tegan le bidadari bak katanya wadayan. Wahai hamba Allah, di manakah engkau selama ini? Itanyo male ta mengaku bak bidadari dalam neraka bang. Wadayan takkan bak bidadari pu, lumpiuh bak ngon tiat kadang dak nyan. Di dalam neraka tiat tapi yo ide tiat. Nyan bak keneng bang rakyat tertulis nyan kiban. Taluh bak kaca surga ternyata tertulis di sini ittaqum minan nar.
Male tak tambang dalam surga watian bang. Tak laki izin ba Allah Ta'ala untuk balik ke dalam neraka. Dukno lagak bidadari. Hana menyum sakit dalam neraka karena malu daripada ditengok oleh bidadari itu sendiri. Dukno lagak bidadari. Bidadari nyo gambaran je ibu kakak lagi nyo. Kalau ke malamnya bidadari gejenguk kena udunya, tersenyum bidadari, akan keluar cahaya gigi bidadari itu mampu menerangi seluruh gelapnya malam ini. Yang gigo bidadari, gigo tanya kak ujokin, cot uro timang takim tengok cerit uro, gelap masa depan ni kalau ego. Manso bidadari so tanya, kononan. Kemudian bidadarinya menyo JPI lagi nyo. JPI bismillahirrahmanirrahim bu. Deh. Melalui kerongkongannya ini turunnya air. Deh. Rukunya itu i. Tanya deh. Kalang nainan. Jadi walaupun demikian, ibu dan kakak lentuan malamnya yang hadir kuno, kalian akan jadi nanti sebagai ratu bidadari di surga. Mudah-mudahan yang hadir malamnya jid ke ratu bidadari tengok dalam surga Allah. Amin. Tapi muno kak ibu bak laki muah kon model-model awaknya jid ke ratu bidadari tengok. Maksudnya muno maksud dengoi deh. Gula belum pegang. Awaknya tengok lagak long. Usia kalian 17 tahun. Ya, muda kembali. Hana tuha. Akan mudah kalian menjadi ratu bidadari apabila kalian mau melakukan 4 perkara. Perkara. Pertama, taat kepada Allah ketika truk wate sumayang tim sumayang. Ketika truk wate bulan Ramadan kalau hana halangan tanya puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Nyoput boh kak. Taat bak lako, taat bak Allah sumayang, truk wate sumayang tanya, truk lambulum puasa tanya, Ramadan puasa tanya, hanta tinggai. Kemudian taat bak lako walaupun bagaimanapun keadaan suami kita bila dia memerintahkan kepada kebaikan kita taat. Yang keempat, menjaga kehormatan diri kita. Insyaallah ngon demikian ketika sampai di akhirat nanti kalian akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang kalian inginkan. Ngamenan. Jaga-jaganyan, cong. Jaga-jaganyan. Banyaknya manusia di neraka nanti yaitu perempuan bukan karena mereka tak taat kepada Allah. Kebanyakan inong jino kakak taat ba Allah. Ramai orang inong yang taat ba Allah dibandingkan kami laki-laki. Namun kenapa di malam Mi'rajnya Rasulullah kebanyakan wanita di neraka? Karena mereka tak bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap suami mereka sendiri. Nyaman dong. Makanya kakak nomban Bandung ya. Dalam usia kita sedikit lagi. Nyo malamnya naumu 40. Malamnya naumu 50. Malamnya naumu 5. Put 5. Kadang mati tanya si atik kakak. Korbankan usia kita di dunia untuk taat kepada Allah dan suami kita agar kita bisa bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. 15 tahunnya wate yang singkat kakak. 15 tahunnya ibu wate yang singkat. Kalau maulah kita korbankan sedikit usia kita untuk taat ke Allah, sumayang dan puasa bulan Ramadan, taat ba'lako, insyaallah kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita temukan di surga Allah. 4 perkara yang. Nah ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayan. Jadi malaikat Jibril nanti yang memberikan gayung, malaikat Mikail nanti yang memberikan gayung surga itu kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita mandi dengan air Kausar, maka lunturlah tulisan yang ada di kening kita, yaitu itqum minan nar. Akhirnya di mano gleh kunyo mandum yang akhirnya kita mangat tamong dalam surga Allah. Yang ketiga, getanyong le Nabi tanyo watenyan Israfil igata singoh pu Israfil putajuk ke umat dan Israfil apabila umatku mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam. Muhammad lon Muhammad apabila umat gata temu selawat ke gata 10 go si haro si malam Muhammad, maka ketika selesai mereka berselawat, saya akan bersujud di hadapan Allah memohon ampun segala dosa dan kesalahan umatmu itu. Tak ku bangkit daripada sujudku Muhammad sebelum umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mamunyoka malaikat yang mendoa kakak, malaikat yang meminta abang, sudah barang tentu dan pasti Allah akan menerima doa malaikat itu sendiri. Berbeda dengan tanyo. Tanyonyo le maksiat ngon taat. Banyak sekali penghalang-penghalang doa yang kita lakukan. Maka kadang le doa tanyonyo ibu bapa yang getulak le Allah. Nyo adik-adik lon tuan tanyo yang tungku-tungku deh. Nyo beringat-ingat deh, beringat-ingat. Baik tanyo beranggapan tanyo yang tungku-tungkunyo katente dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Belum tentu. Kita jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain nanti. Ketika taja umpama jinti kon jak baca samadhi ajak mu doa rumah saudara tanyo yang lain. Nah orang-orang lain yang kira-kira nanti kadang baca doa ketika silap mereka membaca doa. Nyobek pekim. Walaupun tanyo mupum tentang doanya. Benarkan dan betul lah mati tanyo doa saudara tanyo ya. Kebanyakan tanyo yang punya salah tungku lain mu doa untuk tanyo tak pekim. Seolah-olah tak bayang juhanai mu apa. Ingat dek, kadang bak doa je yang betulnya untuk yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tak tahu kita dari lidah siapa yang Allah akan terima doa itu. Tanya baik merasa diri kita itu lebih suci, lebih baik dan lebih pintar. Nyo yang gedidik tanya oleh guru-guru tanya. Setinggi apapun ilmu kalian yang kalian dapatkan nanti, bila sombong kalian kedepankan, tidak ada harganya kalian di pandangan masyarakat banyak. Yakin ke awaknya ya? Sifat ego diri awaknya pukureng. Lebih baik kita merendah dibandingkan kita meninggi. Sifat tawaduknya tanya benar. Bahkan orang lain di kedudo tanya benar. Baik lu merasa tanya lu baik. Sebab apa kon? Waktu tanya tamu doanya adik, ya boleh jadi bukan doa kita yang diterima. Toshid, aminnya orang yang mengaminkan doa kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan merasa lebih baik. Kakak-kakak, ibu-ibu lon tuan Bandung, nyo abang-abang lon. Ayo, nyo abang-abang, apabila tanya nak kena tamu doa bang, mu doa ju. Lon tungku kon yakin lo hana keterima doa lo oleh Allah Taala. Lon urung maksiat tungku. Genyo bang, Allah itu bukan pendendam. Kalau seandainya Allah nyo gedendam tanyo, urung kape mahana ti gejuk apa-apa yang ilake patung lewat ya. Duk tanyo mencong yang tersembah Allah yo. Lake aju. Cuman cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Bukan maknanya wateta lakinya hana gejuknya hana gejuk. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Pertama, diberikan langsung apa yang kita minta melalui sebab dan musabab. Nyo adik-adik lo di dayah deh. Ya Allah ya Tuhanku, benar kepeng lun ngomdo kitab mudah rezeki urunci lun ya Allah, mudah rezeki urunci lun ya Allah, mudah rezeki urunci. Kadang hana mudah rezeki urunci tanyo. Bila diterima doa kita oleh Allah, kadang nabang atau kakak tanyo nanti yang akan telepon tanyo. Pernah perle kata adik inan di pesantren. Lun perle kitab kak. Nyo tu buka hati kak tanyo untuk belo kitab tanyo. Itu pun berkah daripada doa yang kita panjatkan. Itu pun diberikan secara langsung. Namun melalui sebab dan musabab. Ijina sebab dan musabab. Beda orang yang di hati-hati tanyo bang. Adik-adik, orang makam tarekat, orang makam hakikat. Itu beda. Bila tanyanya mantong bergantung kepada sebab dan musabab, maka diberikan oleh Allah apa yang kita minta melalui sebab dan musabab juga. Genyan. Yang kedua, itu beri langsung. Yang kedua, Allah menggantikan doa kita itu dengan musibah yang akan terjadi kepada kita. Allah Maha tahu. Di dalam umpama aja di Lauhul Mahfuz kata tulisan. Di Lauhul Mahfuz, tanggal bulan, hari bulan, rumah si pulan terbakar. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Dan lagi Allah cik baik. Tanggal bulan, rumah si pulan tutung. Karena inan, malaikat sudah membaca. Maka natamu doa segolomnya bang. Ya Allah ya Tuhanku mudah rezeki lun ya Allah. Benangon pulun kerja ya Allah. Benangon pulun pudip anak perumah lun ya Allah. Namun rezeki kita ditahan oleh Allah. Dihapusnya musibah yang akan terjadi pada diri kita setelah itu nanti. Mantungku kata tulis hinan tungku pu bisa pinah-pinah, pu bisa hapus-hapus, pu bisa balik-balik. Kalau di dalam Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu yaitu fi ilmil qadim, di dalam ilmu Allah yang qadim, yaitu dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Genya nih bang. Jadi gedenyo maka itu jangan buruk sangka kepada Allah. Betul dan tanya ke Tuhan. Nyo kadang adik-adik lu kadang yang tua-tua tanya bio dek.
Sampai jina golam na lakot tanya gejuk le Allah tamu doa na ba Allah, ya Allah benar ke hana gejuk le Allah. Jangan putus asa kalian daripada doa yang tidak dikabulkan. Kadang na cara lain Allah mengabulkan doa itu. Dah. Yang kedua cara Allah mengabulkan doa yaitu dengan menggantikan musibah yang akan terjadi pada diri seorang hamba itu sendiri. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa tau. Hana gejuk langsung le Allah doa pu yang talakian, kemudian diganti doa kita itu dengan istana yang ada di surga Allah. Kalau istana tanya ke dalam surga Allah kana kakak, sudah barang tentu lama atau lambat atau lamanya kita tetap akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang-abang mu doa ba Allah taala bang. Geterimong doa tanyo, geterimong doa. Dah ya. Ilun hana tungku ulun cik hana geterimong doa. Baik lagi nyo jangan suudzan kita kepada Allah. Jangankan kita maling pancuri geterimong doa Allah taala. Pakon pancuri pada tadi lep hana mutemu tadi lep hana mutemu. Tarang di plung limu doa. Ya Allah doangku bu selamat do ya Allah, bu selamat do ya Allah, munyo selamat dun malam tengok hana ku balik li ya Allah. Selamat. Mu doa jawab. Maka jangan ragu doa kita kepada Allah. Baik apa sangkarnya ku Tuhan. Kahit dak ku doa nu, kahit dak ku doa tungku dari tun ke tun tungku hana cik terima oleh Allah taala. Kulake mudah rezeki hana cik tungku hana cik mudah. Iji lagi nyo bang rezeki itu tak mesti uang. Baik fisik terpandangan danyo. Rezeki itu boleh kesehatan. Boleh sehat kita. Boleh anak juga rezeki. Tamu laki doa mudah rezeki kadang peng tanyo hana anak lahir laju-laju. Nya rezeki kakak. Gop lain untuk minta tidro anak ratusan juta rupiah habis mereka untuk berobat. Truk upendeng, tanyo hana pakai peng. Lagi jinerok pagi rumah. Rici. Tanda sayang Tuhan. Itu pun rezeki yang paling besar. Hana pu hati, hana pu menjajah Tuhan. Sehat tanyo bang itu pun rezeki. Betapa banyak orang yang kaya-kayanya bang hana bisa pajuh makanan yang mangat-mangat leh. Watejak ba undangan pajuh bu cuman ngang kerupuk. Itanyo yang tanyo urang gatin coba kanan puna gulai kambing tahambu. Jengkol ta singu. Mandum bisa ta pajuh. Ini pun sehat, ini pun rezeki paling besar buat kita. Pernahkah kita bayangkan kakak kalau di rumah tangga kita seorang pun tak ada anak? Nyongon-ngon tanyo yang golom nano. Tinggal di rumah sendirian, dua ngon laku. Ada lam moto taik kakak menyotek kedihana neng ana manga. Takalon ji dong, ji. Dia tamai moto. Alahai. Pu harapan tanya. Tanyo kalau naneng babah tanyo, kon babah tanyo, tabi pegah haba. Tengok tamai Honda kan bak ne kadu begat yang tanggul tu kendong kan tu. Polisi tidur. Tengok damai motor. Anak di samping mangat dah pegat nak duduk nak nanti kena dashboard nak duduk. Babahnya sabi pegah haba menyohana anak pada kun. Di rumah kita juga baik pelung-pelung ne untuk rubah. Mau tanya hana anak mi lewat pada kun bak mi. Ngap dong. Kemudian bagi kakak-kakak yang golom anak kakaknya abang-abang yang golom rezeki gujuk oleh Allah Taala kakak bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Nya. Hana gujuk anak bak tanya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. So tupu kakak. Kadang munyo gujuk anak bak tanya jino kakak anaknya punya tukang pumale tanyo dalam kampung tengok. So tupu kadang munyo gujuk anak ke tanya jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanya male dalam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dengan sebab anak. Gepetu naneng ilatiat untuk tanya. Bersabar tanya. Yang mubat-mubat ju. Yang tahu ju. Genya ji. Baik putus semangat. Kalau belah cun tungku, Hai tak ku mubat kalau luka perut-perut pada melampuk tungku. Hai tak mubat dia tungku, hai tak mubat. Muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihissalam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihissalam di usia beliau 63 tahun.
60 letun. 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa ji. Tungku pegah, mamanya kolon pegah tau ji pegah. Laganya sabar. Pegah ba inong tanyo, hanatutnyo natunuku. Munyo hanatut tonuku lam. Munyo hanatut tonuku lam. Munyo limong tonuku hana ku mukawin sabah tu. Nyambe ku. Karan citanyo hanapa? Yang mubak ju. Kalau gulam gujuk oleh Allah Ta'ala bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Bek burutat tanyo. Bek enti kon laganyo. Bu sangka tanyo ke Tuhan. Nyo biasa tanyo kakak. Tanyo kalau belah tun dah mengkawin hana get dah mengkawin hana siji hana payah mengkawin kedua boh lah juga. Wadai takun laganyo sang Tuhan kon sayang ke awaknya. Seolah-olah Allah meredai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak. Pandangan kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoke pandangan Allah untuk tanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang lo yang calek, talu tanya bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Persiap tanya. Laginya hitung suara talu tanya umpama. Alhamdulillah ya Allah talu ulun. Baik biling-biling gasa tanya. Padit ramai orang yang eleng-eleng Lu talu, baik. Itu yang terbaik untuk kita. Penglon le habis tunggu. Salah tanya kepada jauh. Enggak naik lagi tajuk. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya je. Mai kamu apa kamu apa? Enggak bisa tengok bewanya je. Haram hukumnya ya. Bejo. Nah, ya abang-abang Tuhan. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tak memuaskan batin kita, itu yang terbaik untuk kita. Ino ketanya perlewo baktak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah, tahu baksud buno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk urung yang mutilawutnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang keempat, malaikat Israel. Gutanya oleh Nabi nya malaikat Israel. Nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah. Apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail kejawab katanya, Muhammad, lu apa kujuk Muhammad? Sebab lu urun cabut. Yang ke, pakai banjir. Muna Muhammad. Umat engkau Muhammad yang bersalawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut di dalam tepung. Sehalus mungkin. Coba ibu bapak ya. Nyo kadang mungkin kalau pernah lu sampaikan ku ulang kaji tanyo malam nyo. Nyawong tanyo nyo ibu bapak. Gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Kan lagi nya geken dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali itu. Seiring urat darah kita mengalir, inan ke nyawong tanyo. Maka wate guputubit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kopi ngon ngon kopi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air, yang mana kopi. Kopi yang ke yang ke kopi, tapunan ke kopi. Malangnya untuk dapat pisah ngon kopi agak sukar dan payah. Karena payah tapres, payah tasaring, baru akan ditubit air murni kembali. Laginya ke roh tadi dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau. Jika lon bau ada kacau, pun tatakmu, urut 3 uyu, nyainan kakenong tanah ile 3, kalembam kulit.
kemudian Sunda, tapuli, tak Sunda, kemudian taplah, kemudian taku, kemudian tarama, tarama, barulah keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa, laginya ke malaikat Israel bang, gecabut nyawong tanyo. Makanya tabah riwayat gepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tuut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nak bak ujung kaki, gepicit nyawang tanya kakak lagi nyo. Gepicit, gepeik nyawang tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak tuut watenya ibu bapak diangkat, dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bak kiing disambut oleh malaikat yang nabak kiing diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3. Tengok turun. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Genyan. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan tuan ban Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini ke rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka munyona tanyo nantah bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya. Dengan cara bagaimana? Nyata coi lagi nyo ibu. Kalau no, salah sabuh cara yang lain menyuna cara lain juga boleh. Payah ada buka. Anak uji mau. Ada uji pakon cak atalun belum no. Taco ilam gelah. Ini sebahagian daripada fadilah membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tapuh ibu. Dacuk ngon sendok, tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk tajib, watenya hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Genyan. Tuk dah mau untuk mayat pikahannya. Mengan. Sebab orang yang dihadiri kematiannya bapak cik memang haus bang. Cuba bang kalon, cuba kakak kalon. Orang yang sabar-sabar tu napa hayat. Lidah watenya kamu mulai paneng. Langit-langit kamu mulai tu. Bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana meceh tungku, tanyo bang tungku cik. Tanyo ju. Tanyo anaknya ke yang tak jaga urunci tanyo kali detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nyo adik-adik lon tuan tengok. Dak jid awaknya berberani adik bujit berbawaknya tejut. Di ketika nanti orang tua kita saboh-saboh tu napa. Ketika beliau ingin kembali kepada Allah, walaupun derayan air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Bek silap tanyo deh. Sah bak gelinyong yah tanyo. Ya. La ilaha illallah. Tapi baik putus-putus. Ya la ilaha illallah. Baik lagi nyan. Untuk takutnya watebak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berabe. La ilaha illallah. Artinya itu la ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Sebab ijih genyo bang, orang kena meninggalnya kan. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Karena kedip-kedip le mata, kamu mulai memandang. Babah kamu mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia. Ya kan? Jadi bantu. Cuman
Kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu bapa, mekarat bacu, ya, agak sakit, umpama dia takalon, sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian model demikian, tak baca surah Ar-Rahman. Oh, mukai perlu je. Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanajik lum baca surat Ar-Ra'du ki bantungku baca Yasin. Yasin pi hanajik lun tu'oh ki bantungku baca Fatihah. Fatihah pi hanajik lun tungku baca Alhamdulillah. Alhamdulillah jik dan biu-biu tungku tapi hanaget tepat umpama jiki bantungku baca a'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hanaget jik umpama baca a'udzubillah antong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa ai? Bek moinan. Mo boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa ai? A'udzubillah pihanage jika tunggu tu biat inan. Bek semua anda nan jika tamah gop inan. Hana pak duk gop lain. Kan? Tanya anak bantu kakak bantu. Maka berbahagialah kakak-kakak lontuan. Abang-abang lontuan. Tanya yang nanek di dayah bang. Yang senantiasa mau setia menanti kepergian kita meninggalkan dunia yang fananya. Berbahagia awaknya. Anak tanya tengok yang tukang kumit bak ule tanya baca Yasin. Ketika nafas kita taboh-taboh tu, iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dipudaya tanya. Pakon karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin di samping atau di depan kita yang dihadiri kematian. Mudah-mudahan anak tanya ibu bapa bujika anak yang soleh, anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu bapak ya. Jadi so yang mutilawud ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Jadi kalau tak cabut dalam tupung, nyo handarelah tupung. Tapi nyo tak cabut lam kue yang kamasa. Lambo lukip. Tahu kalian bolukip? Bolukip. Bolukip. Nauk dah kalau ina. Jadi. Tu puli ak bolu. Diek je tibelah. Laginya ke malaikat kecabut nyawa orang yang temerka ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi ya, belum tanya. Maka orang yang mutilawud kepada Rasul akan dicabut nyawang oleh malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibu bapak ya, momen dalam memperingati Maulid Nabi-nya ibu bapak, mudah-mudahan tanya Bandung ibu wujud ke umat Nabi Muhammad yaitu dakjid begitu tahu tanya Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat Luntuan sampaikan. Pingin Luntuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kalau nyaja ibu hanya lempiu-piu lah. Nyata ada nanti. Nyata karak je no. Daripada lebih baik tak drone lagi nya hana sibuk awaknya. Munyo dalam motor tu hana payah awaknya je lagi nya. Jadi daripada no. Nya cakap belum mau. Jadi nyo minta maaf ibu. Abang Luntuan Bandung kadang nasilap lun pegah haba tupe hati nolun laki maah berayat tat maah kai ibu bapa apa maah tamu doa biu dengan tapoy hanek untuk cok piala cok roti nyo malamnya bagi dia kan cok bagi bagah le tamu doa dah doa ana dia pakai lap dah pakai doa